Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Setiawan, NPM 1931090029 dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Eri Nur Maulidia, Esos MH. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi saya tentang pendidikan di Indonesia, meliputi model pendidikan demokratis, globalisasi pendidikan, pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Yang pertama, ada pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah mengacu pada suatu sistem pendidikan nasional yang merupakan sistem pendidikan yang akan membawa kemajuan dan perkembangan bangsa dan menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Hal ini sebagaimana misi sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai berikut. Terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun misi yang diemban oleh Sisdiknas ini tadi meliputi menguapnya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Sisdiknas ayat 41. Pendidikan sebagai sistem dalam pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa sistem pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, berangkat dari bunyi pasal ini, maka dapat kita ketahui bahwa pendidikan adalah suatu sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari sebuah komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya suatu tujuan. Adapun komponen-komponen dalam pendidikan nasional antara lain lingkungan, sarana prasarana, sumber daya dan masyarakat, serta komponen-komponen tersebut saling bekerja secara bersama-sama, saling terkait, mendukung dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, jelas bahwa makna pendidikan sebagai suatu sistem seluruh komponen yang ada di dalam pendidikan, seperti lingkungan, masyarakat, dan sumber daya yang dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan nasional yang dalam implementasinya dapat dilihat dari aspek-aspek sistem, yaitu input, proses output, dan hasil akhir dari output dapat memberikan umpan balik terhadap input dan proses sehingga dapat diketahui hasil akhir tujuan pendidikan. Yang kedua, ada model pendidikan demokratis di Indonesia. Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa yang mencakup orang tua, masyarakat, dan pemerintahan memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Mengenai tanggung jawab pemerintah, secara tegas telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintahan
mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sejak tanggal 8 Juni 2003, pemerintahan Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dianggap sudah tidak memadai lagi. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut secara tegas memperkuat tentang amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3.1 tentang pendidikan. Bangsa Indonesia telah menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang. Hal ini terdapat dalam 1. Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Nasional Pasal 5, 6, 7 dan Pasal 8 ayat 1, 2 dan ayat 3. Demokrasi adalah sebagai usaha penyelesaian permasalahan pendidikan di Indonesia. Salah satu penghambat dalam pendidikan di Indonesia adalah munculnya beberapa masalah. Padahal pendidikan ini merupakan cara yang utama dalam peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia. Nah, kali ini ada masalah yang muncul dalam pembahasan demokrasi pendidikan di Indonesia, seperti meliputi rendahnya partisipasi masyarakat. Nah, di dalam praktiknya, peran masyarakat dalam pendidikan ini sangat rendah. Misalnya, masih rendahnya pemikiran masyarakat tentang pentingnya suatu pendidikan. Ada kalanya dalam hal kegiatan sekolah, kadangkala orang tua kurang mendukung dalam kegiatan sekolah tersebut. Yang ke B, rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis. Di sini pemerintah juga berperan karena di sini kurangnya demokratis dalam hal kurang meratanya pendidikan. Pemerintah di sini dijelaskan hanya mempertimbangkan potensi pendidikan secara nasional. Padahal setiap daerah potensi dalam hal pendidikan itu berbeda-beda. Tentu ini menimbulkan masalah yang kurang demokratisnya kebijakan suatu pemerintahan. Yang ke C, tantangan kehidupan global. Di sini pendidikan juga mengalami perkembangan secara global. Buktinya, pemerintahan kita menyempurnakan kurikulum yang dulunya hanya menyangkut kognitif saja. Sekarang terdiri dari aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Lebih khusus dalam hal demokrasi, pendidikan juga mengalami suatu perkembangan. Jelas, setiap. Yang ketiga, globalisasi pendidikan. Secara etimologi, globalisasi diambil dari kata benda, yaitu globe, yang artinya dunia. Dan global berarti mensifatkan kata benda tersebut, yaitu mendunia. Jadi kata globalisasi dapat kita artikan sebagai suatu upaya atau proses yang berdampak pada aspek kehidupan secara mendunia. Di sini kehadiran globalisasi menurut perubahan yang mendasar bagi setiap individu. Kita harus menjadikan perubahan itu sebagai tantangan bukan sebuah ancaman. Dalam menjawab tantangan globalisasi, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkarakter handal dan berdaya saing tinggi. Maka dari itu, pendidikan tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Pengaruh perkembangan teknologi turut mengiringi perkembangan pendidikan itu sendiri. Saat ini, pemanfaatan teknologi tidak hanya terbatas untuk industri atau kepentingan bisnis saja, namun juga pendidikan.
Misalnya adalah peran internet yang dapat digunakan sebagai bahan pengumpul informasi belajar bagi siswa, sehingga sumber belajar tidak hanya diperoleh dari buku atau guru, namun sumber belajar dapat diperoleh dari berbagai belahan dunia. Selain itu, penggunaan multimedia dapat diperoleh dari berbagai belahan dunia. Seperti laptop semakin sering dijumpai dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjang terselenggaranya pendidikan terutama di Indonesia agar lebih berkualitas dan berkembang. Dari sinilah menunjukkan bahwa pendidikan merupakan agenda kebangsaan yang sangat penting dan tidak dapat ditunda-tunda lagi untuk dikembangkan secara seoptimal mungkin. Tentunya agar hal tersebut dapat dicapai dibutuhkan kerjasama yang mumpuni di bidangnya agar pada pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mewujudkannya, maka disinilah pendidikan harus menampilkan diri sebagai bagian dari tantangan globalisasi tersebut. Pendidikan ditantang harus mampu mendidik dan menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, bukan justru sebaliknya, mandul dalam menghadapi gempuran berbagai kemajuan dan dinamika globalisasi tersebut. Globalisasi memiliki dampak positif serta dampak negatif bagi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Globalisasi memberi dampak positif bagi bidang pendidikan sekaligus memberi dampak negatif yang perlu kita waspadai bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi diri, baik mengembangkan kecerdasan emosional maupun keahlian teknis. Pendidikan merupakan kunci bagi perkembangan suatu bangsa karena dalam pendidikan generasi di suatu negara bisa terdidik dan terlatih dengan baik. Berikut akan saya jelaskan sedikit tentang dampak positif serta dampak negatif globalisasi bagi bidang pendidikan. Yang pertama ada dampak positif globalisasi bagi pendidikan. Yang pertama, sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Nah, tentu ini menjadi suatu faktor menjadi dampak positif bagi bidang pendidikan karena sistem belajar kita menjadi dua sistem, yaitu tatap muka dan tidak tatap muka, sehingga ini menjadi sebuah keunikan tersendiri tentunya. Yang kedua, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Nah, tentu globalisasi menjadi sebuah acuan kita untuk mengakses informasi lebih luas, tentunya dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, meningkatnya kualitas pendidik. Yang keempat, meningkatnya kualitas pendidikan. Yang kelima, ada pertukaran pelajar. Yang keenam, mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Seperti kita tahu bahwasannya banyak sekali siswa-siswa ataupun mahasiswa di Indonesia yang sudah banyak menciptakan sebuah karya-karya inovatif yang tercipta. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi bagi pendidikan. Yang pertama, menurunnya kualitas moral siswa. Ini tentu menjadi sebuah ancaman bagi siswa bahwasannya perkembangan globalisasi ini bisa saja menjadikan moral siswa itu menjadi menurun atau down. Yang kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. Yang ketiga, tergerusnya kebudayaan lokal. Nah, ini menjadi suatu faktor yang cukup negatif karena dari perkembangan globalisasi ini menjadikan kebudayaan itu sendiri bisa saja sedikit memudar karena adanya pengaruh ataupun perkembangan yang begitu pesat. Yang keempat, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Nah, ini mungkin menjadi sebuah dampak negatif yang menjadikan kita serba bermalas-malasan, serba ingin cepat dan
ingin yang mudah saja gitu. Yang kelima, komersialisasi pendidikan. Selanjutnya, pendidikan di masa pandemi, masalah dan prospeknya. Di masa pandemi COVID-19 ini membuat pola pendidikan kita sudah sangat jauh berubah. Semula proses belajar mengajar jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet serta teknologi informasi yang mengajar dilakukan dengan tatap muka. Tetapi kini proses belajar mengajar dilakukan menggunakan komunikasi saja atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi saja. Kendala tidak menutup kemungkinan akan adanya belajar online ini. Mungkin seperti gangguan jaringan internet, laptop, atau handphone error. Atau lain sebagainya. Untuk hambatan teknologi tersebut, di sini saya mengambil contoh dari tim dari Yayasan Nurani Dunia yang telah mengembangkan inovasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi sederhana, pemanfaatan TIK sederhana ini telah diterapkan di SMPN 3 Talakwaru dan SMKN 1 Talakwaru Purwakarta. Di sini pengembangan dan implementasi inovasi TIK sederhana ini dikawal oleh Kemenko PMK yang bekerja sama dengan aktivis pendidikan ITB dan Unpad. Di sini inovasi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan perangkat sederhana untuk media pembelajaran oleh guru seperti memanfaatkan TV dengan dikoneksikan ke handphone atau laptop agar anak-anak yang memiliki kendala tidak kemampuan memiliki bisa memiliki handphone atau lain sebagainya bisa melakukan belajar secara berkelompok dan dengan protokol kesehatan di bawah bimbingan guru tentunya. Selanjutnya di sini ada sosiolog. Di sini ada pernyataan sosiolog Universitas Indonesia yaitu Imam Prasadjo. Beliau mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru tetapi juga tanggung jawab semua unsur masyarakat. Menurut beliau, masa pandemi ini memiliki hikmah untuk membuat gerakan agar semua orang bisa menjadi guru untuk anak-anak agar proses pendidikan tidak berhenti meskipun terdapat beragam kendala. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.